Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang jenis entok yang menghasilkan telur yang banyak. Jadi jenis apa saja, genetika apa saja. Nah, untuk di kandang sekat ini genetika entok jumbo ya teman-teman, yang di kandang nomor 1. Dan ini untuk pemberian pakan di pagi hari ya, untuk genetika jumbo dan rambon. Nah, kira-kira jenis apa saja? Di sini ada 2 genetika, rambon dan juga jumbo. Di antara kedua ini juga banyak mana untuk telurnya. Dan sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa ikuti akun Facebook Catur Unggas, karena kita update juga video-video terbaru di Facebook Catur Unggas. Oke, langsung aja kita berikan informasinya, dan kita update juga untuk telur baru di kandang entok rambon, teman. Kita update di kandang entok rambon, karena kemarin kita sudah rilis untuk pacak baru di kandang sekat entok jumbo. Itu kita udah rubah untuk populasinya. Nah, ini nanti untuk entok rambon juga seperti itu. Saya perbanyak untuk indukannya, kita tambah, kita maksimalkan untuk menghasilkan telur. Nah, untuk paceknya juga nanti pacek yang baru, kemungkinan 2 pacek saya coba untuk jadiin 1 di sini, biar nanti bisa maksimal. Nah, untuk telur rambon ini sendiri itu cepet ya teman-teman, cepet untuk menghasilkan telur. Nah, ini salah satu genetika yang dimana alasan saya memeliharanya. Atau kemarin kan kita cuma jumbo aja, nih ada tambahan rambon. Ini untuk rambon banyak menghasilkan telur. Terus untuk delaynya ketika rambon udah menetaskan telur, terus dia nelur lagi, itu lebih cepat. Nah, buktinya teman-teman, di sini kita lihat telur baru. Kemarin baru 2 ya yang mengikuti update. Kemarin waktu saya lihatin itu baru 2, ini udah 3, ada penambahan 1 lagi. Nah, ini terus di sebelah sini ini ada telur baru lagi nih. Nah, ini berarti ada 2 induk lagi yang mulai nelur lagi. Ini sangat cepat teman-teman, sangat cepat menurut Catur Unggas, karena saya bedakan dengan jumbo. Jadi ini bukan memberi kelemahan di antara jumbo dan rambon ya, tapi ini faktanya saya punya jumbo sama rambon ya, dan kita berikan informasi supaya teman-teman lebih memahami. Jadi untuk rambon ini untuk telurnya tuh banyak, tingkat kefertilannya juga tinggi ya. Terus dari telurnya itu besar-besar juga teman-teman, rata-rata ya, nih rata-rata telurnya besar-besar. Ini telur baru, jadi saya terhitung untuk pagi hari ini ada 2 induk. Jadi kita harus hafal untuk penambahan telur tuh setiap hari berapa di kandang Catur Unggas seperti itu. Semisal ada 2 berarti 2 induk. Kemarin baru 1 induk, karena untuk penambahan perkembangan 1 hari itu pagi kita cek penambahan cuma 1. Nah, ini udah 2, berarti 2 induk udah mulai nelur lagi. Terus kenapa di sini di sampingnya nggak ada telur? Ini cuma segini dari kemarin. Jadi ini untuk telurnya saya ambilin teman-teman, saya tempatkan di mesin penetas ya. Yang mengikuti video Catur Unggas tentunya tahu, kemarin sudah saya infokan untuk di kandang rambon, kemarin diacak-acak telurnya dari indukan atau predator, kurang tahu, kita langsung amankan. Jadi telur baru kita amankan, telur baru kita amankan. Nah, itu untuk indukan yang
muda ya, ini masih adaptasi. Jadi nanti kita maksimalkan untuk indukan sama seperti di jumbo, karena di luar kita belum bisa mengkondisikan untuk tempat nelor ya. Nanti kita masukkan ke sini, kita maksimalkan. Terus untuk genetika lain selain Rambon teman-teman, itu adalah lokal. Lokal itu sangat banyak untuk telurnya, bisa nyampe 12 ke atas up. 12 ke atas bisa, kalau normalnya ya 12, 13, 14 ya. Tapi kalau Rambon ini bisa nyampe 18 butir satu induk teman-teman. 18 butir satu induk. Nah itu apakah bisa fertil semua? Untuk tingkat kefertilannya dibandingkan jumbo, Rambon lebih bagus untuk kefertilannya. Kalau untuk jumbo kelebihannya yaitu tadi size-nya, terus posturnya ya teman-teman. Tapi untuk telurnya itu minimal bisa nyampe 8 butir, maksimal bisa 14 butir. Tapi yang maksimal itu lebih sedikit persentase. Semisal dalam siklus nelurnya, nelur 8 butir itu 3 kali baru 14, terus 8 butir lagi, seperti itu. Jadi lebih banyak yang 10 butir ke bawah. Terus tingkat kefertilannya juga kalau tidak bagus untuk pakannya, itu nanti susah untuk menghasilkan kefertilan dan kualitas dari anakan. Jadi kalau sama pakannya itu, kalau target ransum gizi untuk mencapai indukan rajin nelur, untuk Rambon udah sampai, kalau jumbo masih kurang, seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini, update di kandang entok Rambon. Dan nanti kita ambilin untuk di mesin penetas itu masih ada yang retak, nanti kita rolling. Yang telur-telur baru kita ramkan di jumbo dulu, ada yang ram satu tempat. Nanti kalau fertil kita masukkan ke mesin penetas. Jadi kita nunggu fertil nanti biar enggak ini lagi ya, kita ngecek lagi. Jadi yang masuk ke mesin penetas sudah 100% fertil. Oke, mungkin itu aja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok Rambon, angsa bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.